Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islamia, Prodi Ekonomi Syariah dari kelas 6 EC, Universitas Nujadid. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Manajemen Portofolio dan Investasi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Temi Wijaya SE MH. Baik, langsung saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian portofolio. Portofolio adalah kumpulan dokumen dari seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, perusahaan, dan sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Portofolio merupakan kombinasi kepemilikan dari dua saham perusahaan yang berbeda agar investor bisa meraih return optimasi sekaligus dapat memperkecil risiko melalui diversifikasi. Portofolio menggambarkan kepemilikan daripada instrumen investasi yang disusun dengan perencanaan yang matang untuk pencapaian hasil yang optimal melalui penyebaran risiko. Portofolio mempunyai beberapa alternatif variasi dengan pertimbangan investor harus melihat risiko dan tingkat keuntungan yang bergerak positif di dalam portofolio. Portofolio investasi merupakan sekumpulan instrumen berupa aset investasi yang dimiliki oleh individu, lembaga keuangan, perusahaan maupun manajer investasi secara optimis, melihat pada masa yang akan datang dengan tujuan agar memperoleh pengembalian atau nilainya tumbuh dari waktu ke waktu. Selanjutnya, dalam portofolio investasi terdapat 3 faktor utama, yaitu yang pertama modal. Besar kecilnya modal yang kamu miliki tentu akan berpengaruh terhadap portofolio investasi yang diambil. Semakin besar modal, maka tentunya akan semakin kecil juga kesempatan untuk melakukan mendiversifikasikan investasimu. Selain itu, terdapat batasan dalam pembuatan portofolio yang sesuai dengan dana yang dimiliki. Yang kedua, tujuan melakukan investasi, tujuan memiliki properti, tujuan mempunyai saham, dan tujuan membeli obligasi. Dengan berbagai macam tujuan yang berbeda, tentu akan menghasilkan portofolio yang berbeda pula. Seperti jika kalian ingin mendapatkan yield investasi, tentu akan berbeda secara struktur portofolionya dengan yang bertujuan untuk mendapatkan capital gain. Yang terakhir ada risiko. Secara umum, setidaknya terdapat 3 jenis karakter investor dalam melakukan investasi, yaitu moderat, konservatif, dan agresif. Ketiga jenis ini memiliki kaitannya dengan portofolio risiko. Untuk investor moderat ini merupakan investor yang memiliki toleransi terhadap risiko yang lebih tinggi, asalkan keuntungan yang didapat sepadan dan sesuai dengan risikonya. Untuk konservatif biasanya akan berinvestasi dalam instrumen investasi yang pengembaliannya memiliki jangka panjang. Sementara untuk tipe agresif biasanya mereka lebih menyukai tantangan dan menyukai spekulasi mengenai investasi yang memiliki risiko yang tinggi. Jika kamu sudah memahami 3 jenis karakter investor, maka portofolio yang dibuat akan berorientasi pada kepentingan investor dan sesuai yang kamu inginkan. Selanjutnya, berikut langkah-langkah membangun portofolio investasi. Yang pertama, menyiapkan anggaran investasi. Melakukan investasi memang bisa mendatangkan keuntungan, namun pengelolaan anggaran keuangan sebelumnya pun harus diperhatikan. Investasi bisa dilakukan dengan menyisihkan 10% sampai 20% dari penghasilan. Yang terpenting adalah disiplin dan konsisten. Yang kedua, ada mengetahui aset investasi. Cara membuat portofolio investasi berikutnya adalah dengan menentukan investasi yang tepat. Berbagai hal bisa kita pertimbangkan, mulai dari modal, jangka waktu, pengetahuan, juga risikonya. Investasi jangka panjang sebagai alokasi yang tepat. Memilih jenis investasi jangka panjang menjadi suatu hal yang disarankan. Yang keempat, ada tinjauan portofolio. Dalam menjalankan investasi, tentu kita bisa saja mengalami masa-masa dengan jalan yang terjal atau tidak mulus. Hal ini bisa ditentukan
oleh banyak faktor seperti keuangan, risiko, dan lain sebagainya. Jika hal ini atau perubahan lain terjadi, maka kita harus melakukan penyesuaian pada portofolio investasi. Lakukanlah peninjauan portofolio ini secara berkala. Yang terakhir, terus belajar. Untuk membuat dan membangun portofolio investasi yang baik, kita perlu mencontoh atau belajar dari pihak lain yang merupakan ahli juga sudah berpengalaman di bidangnya. Tanya diskusi dan ajukan pertanyaan agar portofolio investasi yang diinginkan bisa terwujud. Selanjutnya, risiko tingkat pengembalian portofolio. Yang pertama ada risiko yang dapat diversifikasi. Risiko yang dapat diversifikasi disebabkan oleh peristiwa-peristiwa acak seperti gugatan hukum, mogok kerja, program pemasaran yang berhasil dan tidak berhasil, memenangkan atau kehilangan kontrak penting, atau peristiwa buruk lainnya yang menimpa perusahaan. Yang kedua ada risiko pasar. Risiko pasar mencerminkan risiko penurunan pasar. Risiko pasar mencerminkan risiko penurunan pasar saham secara umum yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Risiko pasar ini muncul akibat faktor-faktor yang secara sistematis mempengaruhi sebagian besar perusahaan, seperti inflasi dan tingkat suku bunga yang tinggi. Sebagian besar saham akan dipengaruhi secara negatif oleh faktor-faktor di atas, sehingga risiko pasar tidak dapat dihilangkan oleh diversifikasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak semua risiko dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Risiko yang berhubungan dengan pergerakan pasar secara luas akan tetap ada. Adapun risiko yang tersisa secara diversifikasi adalah risiko pasar. Risiko ini dapat diukur dari sejauh apa suatu saham tertentu cenderung bergerak naik turun mengikuti pasar. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.